Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sejauh ini total terdata 241 kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Kita dapat cek. Dari 241 kasus, sebanyak 133 orang meninggal dunia. Menkes menyatakan mayoritas pasien berasal dari golongan anak-anak dengan pasien paling banyak bayi di bawah 5 tahun atau balita. Sebelumnya, Kemenkes telah menginstruksikan agar seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Kemenkes menyebutkan hasil penelitian mendeteksi ada 3 zat kimia berbahaya dari obat bentuk cair, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter. Badan Pengawas Makanan dan Obat BPOM akhirnya turut merilis 5 obat sirup yang ditarik peredarannya karena memiliki kandungan cemaran melebihi ambang batas aman. Dengan peristiwa yang merenggut nyawa lebih dari 100 anak, siapa sepatutnya yang bertanggung jawab? Tim TV One mengabarkan. Ya, saya jadi ingat pernyataan pada saat saya dan Maria Segaf kemarin mewawancarai juru bicara dari Kementerian Kesehatan, ya, Pak Dr. Muhammad Syahril, yang mengatakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah menganjurkan ke sejumlah layanan medis, layanan kesehatan, dalam hal ini tenaga medis maupun juga bisa jadi kita katakan mungkin apotik ya, sebagaimana BPOM juga sudah mengeluarkan rilisnya begitu untuk tidak menjual. Nah, kan begitu. Pertanyaannya, dengan tidak menjual itu apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Karena obat tersebut masih ada di depan masyarakat. Iya, mengapa kemudian tidak akses mendapatkan obatnya yang kemudian dipersempit itu tadi? Iya kan? Itu dia. Kita coba akan dengar terlebih dahulu apa pernyataan terbaru kemarin yang sempat disampaikan oleh Menteri Kesehatan, termasuk juga update mengenai jumlah korban meninggal dunia dalam posisi ini anak-anak dengan kondisi gagal ginjal akut berikut ini. Itu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya kan untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Femopizol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan, ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini, ternyata kondisinya jadi stabil. Kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi supaya nanti pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita udah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 wafat gitu kan, 55%. Mudah-mudahan nanti dengan pemberian obat ini yang sudah diuji coba di hari ketiga nih sekarang di RSCM bisa nanti menurunkan. Jadi selain kita cegah sumber penyakitnya, kita juga melakukan terapi dari sisi obat-obatannya. Ya, disampaikan obatnya sudah ada, dikirim langsung hand carry dari Singapura. Untuk saat ini juga kemudian dicobakan kepada di Indonesia nggak ada obatnya? Nah, itu dia belum ada, masih import ya kan. Tapi pertanyaannya, musebabnya ini kemudian harus juga diobati dong, kemudian juga harus diselesaikan begitu loh. Nah, kita akan coba tanyakan hal ini kepada sejumlah narasumber kami, sudah terhubung juga melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Kristia Hermawan, tim medis Divisi Nefrologi Anak RSUP Dr. Sarjito. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dok. Ya, selamat pagi Mas Ari Fadil dan Mbak Maria. Ya, kalau lihat dari pakaian kayaknya lagi praktek ya. Lagi bertugas nampaknya. Minta waktu ya, Dok ya, untuk beberapa saat ke depan begitu ya, Dok. Terima kasih. Dan juga di studio. Terima kasih. Di studio juga sudah ada nih Pak Kudri Stompul, pakar hukum pidana UI. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Tentu dari aspek pidana sudah ada catatan dari Pak Kudri ini ya. Oh, iya. Kita ulas di segmen berikutnya, Pak. Oke, kita coba akan menuju ke Dokter Kristia dulu. Dok, kalau dilihat sebenarnya sejauh ini, kalau memang kemudian ada korelasi tidak sih antara
meninggalnya kemudian sejumlah anak, ada 133 anak akibat gagal ginjal akut dengan obat sirup anak yang saat ini juga sedang marak kemudian dicabut juga oleh BPOM izinnya. Ya, jadi kalau seperti yang disampaikan pada preskon dari Kementerian Kesehatan kemarin ya, memang kan data yang ada itu kemarin disampaikan bahwa dari 11 yang diperiksa 7 itu ada kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol pada anak. Memang pemeriksaannya secara kualitatif, jadi hanya dicek ada atau tidaknya kandungan kadar itu dalam darah. Kemudian ternyata dari 7 dari 11 tadi memang ada yang positif, sehingga karena sebagian besar itu anak yang mengandung yang darahnya tadi positif kandungan zat berbahayanya tadi itu juga mengkonsumsi obat-obatan, jadi kemungkinan memang ada korelasi di sini. Tapi saya kira juga yang 4 dari 11 tadi juga termasuk proporsi yang signifikan yang masih kita harus telusur lagi sebabnya gitu ya. Jadi itu menjadi kemungkinan jadi salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian, tapi di sisi lain juga memang masih ada PR saya rasa untuk yang lain ini, karena kalau dari pasien yang saya rawat juga ternyata ada yang tidak ada riwayat penggunaan obat-obatan cair. Begitu. Nah, itu dia dok, apakah kemudian ini menjadi salah satu pemicunya begitu, dan juga nanti kami juga ingin gali sebenarnya apa yang terjadi dengan sejumlah pasien yang Anda tangani juga di RSUP Dr. Sarjito. Kita akan bahas usai jeda ya dok ya, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Iya, kita akan lanjutkan. Saya mau ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau kita lihat pemerintah, BPOM juga kemudian sudah melarang untuk kelima produsen dari brand yang sudah diberitahukan itu untuk tidak menggunakan, untuk tidak memperjualbelikan lagi. Tapi artinya kalau kita melihat dari segi konsumen begitu ya, menggunakan undang-undang konsumen, bisa tidak sih kemudian ini ditarik ke ranah hukum? Ya, pertama-tama tentu kita harus sangat prihatin sekali ya dengan kejadian ini. Karena korbannya itu anak-anak balita yang masa depan. Kalau dilihat dari kuantitasnya ya hampir sama dengan kejadian yang di Kanjuruhan itu ya. Iya, betul. Nah, tetapi sekarang apakah peristiwa ini bisa menjerat produsen dan perusahaan yang memproduksinya? Nah, sebentar Pak Kudri, ada pernyataan dari rilis BPOM menyebutkan produk ini, merek ini melebihi ambang batas aman. Nah, artinya kan seharusnya kan tidak melebihi, kan sudah ada batas aman. Seharusnya dia melebihi, artinya di situ pelanggaran atau bukan? Nah, itu katanya kalimatnya pelanggaran atau bukan Pak Kudri? Iya, itu udah pasti pelanggarannya. Tapi kalau BPOM itu kan mengacunya ke undang-undang mengenai makan dan obat itu yang tahun 80 itu. Itu ancaman hukumannya itu kan cuma ringan ya 1 tahun. Karena itu soal peredaran. Nah, sekarang kan kita mau memberikan efek deteren kepada produsen obat yang industrinya. Ya, ini kan karena akibat yang ini kan sangat luas sekali. Nah, menurut pengamatan saya ada beberapa kemungkinan akan terjadi yang bisa dikenakan tindak pidana. Nah, tetapi pertama-tama dulu dia memang harus aparat hukum, apakah ini kepolisian atau BPOM, karena ini sudah ada MOU antara Mabes Polri dengan BPOM mengenai penyidikan ini. Nah, harus ditentukan apakah obat yang digunakan oleh konsumen itu kandungannya sama ketika waktu didaftarkan. Nah, iya benar. Kalau ternyata dia berbeda, itu sudah pelanggaran. Pasti. Tapi kalau ternyata sama, artinya kemudian siapa yang kemudian bisa bertanggung jawab dalam hal ini? Tetap karena waktu mereka uji coba ya, itu kan dia mesti tahu dalam jangka panjang itu akibatnya apa. Nah, apakah kalau misalnya obat ini misalnya disimpan atau bagaimana apa akibatnya, itu kan sebenarnya udah melalui uji klinis mereka. Tapi yang terpenting sekarang adalah karena ada unsur kimia EG itu etilen 3 zat berbahaya itu. Bila mana dikonsumsi berlebih. Apakah dulu ada unsur itu? Ya, kalau tidak ada
pasti dia udah pasti salah. Nah, tindak pidana apa yang mesti dikenakan? Nah, karena dijualnya secara umum dan terbuka ini adalah dia mengikatnya ke Undang-Undang Konsumen. Nah, di dalam Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99 itu ada beberapa kualifikasi tindak pidana yang ditentukan. Tetapi kalau ada akibat penjualan umum itu menimbulkan orang cacat, ya kan, atau meninggal, maka menurut Undang-Undang Konsumen itu menunjuk ke KUHP. Nah, sekarang apa pasal KUHP? Yang paling gampang itu menurut saya adalah karena kealpaannya, ya, seseorang itu karena kealpaannya menimbulkan kematian. Itu diatur di dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, dia mestinya tahu kalau dia menggunakan ini, ya, bisa menimbulkan efek. Kalau efeknya itu dia mesti dianggap dia harus menduga bisa menimbulkan matinya orang lain. Nah, itu jadi menurut saya itu bisa dikenakan pasal kelalaian meninggalnya orang lain. Nah, kemudian ada juga kalau kita mau lihat mau mengarah kepada produsen dan perusahaannya, kalau 359 kan tidak bisa. Oke. Sekarang kita menuju ke undang-undang konsumen lagi, kita kembalikan itu, ya kan? Ke undang-undang konsumen yang mana yang bisa dikenakan, yang bisa mengarah ke korporasi, ya kan? Nah, kita ada diatur itu, Pak Agus. Apa? Ada diatur. Ya, sebenarnya menurut undang-undang konsumen itu, ya kan, kalau misalnya memang itu pembuatannya itu diketahui dan atas perintah manajemen perusahaan, itu korporasi yang kena. Tapi kan itu cuma pidananya. Pembiaran berarti di situ. Iya, kealpaan ya. Nah, sekarang bagaimana supaya mengenakan dia dikenakan ada sanksi ekonominya. Nah, kita pakai pasal 378 penipuan. Ya, dia menjual itu tidak sesuai dengan apa yang diinikan, penipuan. Nah, penipuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dia bisa kena TPPU. Wow. Iya kan? Jadi dia ambil keuntungan itu, gitu. Nah, kemungkinan lain, ya, kita mesti audit apakah motivasi penggunaan ini. Ya, motivasi ini penting untuk kemudian mengarahkan konstruksi hukumnya. Ya. Nah, motivasinya kalau karena ekonomis, ya kan, itu bisa kena undang-undang korupsi. Kenapa? Karena pasti dia ingin merendahkan atau merendahkan ya ongkos produksinya, ya, memurahkan tanah lama gitu. Iya, pasti tujuannya ya. Dengan ongkos produksinya murah, dia mendapat untung yang lebih besar. Nah, apakah dia laporkan dia ke pajak? Yang pertama ini dengan mempergunakan itu. Kalau dia tidak laporkan, berarti ada kerugian negara dari pajak. Berarti pasal berlapisnya cukup bisa. Nah, bisa kena ke undang-undang korupsi pasal 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Tapi sebenarnya hukuman, ancaman pasalnya sebenarnya banyak. Kemudian melihat juga apa motifnya itu tadi kan. Jadi ada keterkaitan atau tidak antara obat sirup anak dengan berbagai kandungan zat ini dengan kasus yang sedang saat ini marak. Itu soal lain nanti kita bicara. Kita akan langsung coba mungkin bertanyakan lagi kepada Dokter Christy. Dok, dari sejumlah pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sarjito, ada berapa anak, Dok, saat ini total? Kalau yang masih dirawat ada 3. Ada 3. Dari sejumlah pasien yang sudah dirawat bahkan hingga saat ini yang masih dirawat, apakah kemudian keseluruhannya ada track record mengkonsumsi obat sirup yang disebut? Ya, untuk yang kami rawat itu ada 2 yang tidak ada riwayat penggunaan obat. Sama sekali tidak ada penggunaan obat, itu 1 anak, kemudian 1 anak itu karena usianya sudah 13 tahun, itu juga tidak ada penggunaan obat bentuk sirup. Dokter Chris, kalau dikatakan boomingnya begitu, Dok, itu memang baru akhir-akhir ini sejak memang pemberitaan ini cukup gencar, atau memang sebetulnya dari trennya sepanjang tahun ini sampai dengan bulan ini juga memang cukup banyak gitu loh yang dialami oleh anak-anak gagal ginjal ini? Ya, sebenarnya kalau untuk kasus gagal ginjal, gangguan ginjal akut sendiri itu
ada terus ya, cuman yang sebabnya tidak diketahui ini yang memang pemunculannya itu dari beberapa bulan terakhir. Kami selalu ada sharing informasi gitu ya dari beberapa dokter anak yang tergabung dalam UKK Nefrologi IDAI, itu mulai awal Agustus, karena di Juli itu mulai ada tren peningkatan kasus, kemudian kita lihat dari beberapa daerah semuanya kok ada peningkatan, dan ini sebabnya aneh, perjalanannya aneh seperti itu, perjalanan tidak seperti yang biasanya gitu. Jadi kemudian kita concern, ini apa sih kok munculnya seperti ini, sampai awalnya dulu diistilahkan sebagai gangguan ginjal akut of unknown origin yang tidak tahu sebabnya, kemudian baru karena perjalanan klinisnya serupa, kemudian kita istilahkan sebagai gangguan ginjal akut yang progresif dan tidak asidu progresif, atipikal progresif perjalanan cepat, dan atipikal sebabnya ini memang masih belum tahu apa gitu. Hanya saja memang semuanya itu memiliki perjalanan klinis yang serupa. Jadi diawali dengan keluhan ringan, batuk, saluran nafas maupun saluran pencernaan, kemudian dalam beberapa hari itu muncul gagal ginjalnya. Nah, dari tren itu kemudian ya lanjut dok, lanjut dulu. Ya, kemudian dari tren seperti itu kemudian kita mengirimkan beberapa, jadi untuk pasien yang sudah teridentifikasi tadi, kita berusaha mencari ini penyebabnya apa dengan melakukan sejumlah pemeriksaan marker infeksi, kemudian yang seperti hasilnya dirilis dari preskon kemarin itu disampaikan bahwa tidak ada patogen gitu, tidak ada kuman yang dominan menjadi penyebabnya seperti itu. Cuman panel yang infeksi yang diperiksa itu karena kita juga masih belum mendapat feedback sebenarnya dari sampel yang kami kirimkan itu yang positif atau yang negatif itu mana saja gitu, hasilnya masih belum dapat dari BKPK itu kita masih belum dapat informasinya yang khusus untuk yang pasien yang kami rawat. Jadi kita juga belum bisa memastikan penyebab yang tadi tidak mengkonsumsi obat-obatan itu kemungkinan penyebabnya apa seperti itu. Oke dok, kalau gitu dok di segmen berikutnya nanti saya mau tanya, kan tadi kan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebutkan sudah membawa secara hand carry begitu ya obat dari Singapura. Nah mungkin nanti kita coba ulas juga ya dengan Dr. Kris ya. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali saat lagi.